Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Ramadan dari Universitas Negeri Bojonegoro, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang sipilis dalam beragama untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Aswaja 2. Pertanyaan pertama, bagaimana pemahaman konseptual tentang sekularisme menurut Nurholis Masjid? Nurholis Masjid, seorang cendekiawan Islam Indonesia terkemuka yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Islam kontemporer, mendefinisikan sekularisme sebagai paham filosofis yang fundamental dan radikal, yang menyatakan bahwa Tuhan tidak memiliki hak atau otoritas untuk mengurusi masalah-masalah duniawi manusia, sehingga semua persoalan dan urusan duniawi harus ditangani serta diselesaikan tanpa mengacu pada ajaran atau norma-norma agama apapun. Pertanyaan kedua, bagaimana pengetahuan historis munculnya sekularisme di era Renaissance dan peran tokoh-tokoh medieval? Munculnya sekularisme sejak abad pertengahan Eropa, jauh sebelum istilah sekularisme diformulasikan secara sistematis pada abad ke-19. Akar historisnya berangkat dari konflik berkepanjangan antara kekuasaan Gereja Katolik Roma dan penguasa politik atau kekuasaan temporal. Gereja ini mengklaim otoritas absolut melalui doktrin plenitudo potestatis yang memicu resistensi intelektual dan politik. Tokoh-tokoh medieval seperti Dante Alighieri, Marsilius Padua, dan William of Ockham memainkan peran penting dalam merumuskan gagasan pemisahan kekuasaan spiritual dan temporal. Dante dalam Monarki menegaskan bahwa kekuasaan negara adalah negara dan gereja memiliki wilayah otoritas yang berbeda. Marsilius Padua melalui Defensor Pacis mengkritik dominasi gereja dan menegaskan supremasi rakyat dan negara. William Ockham mendukung otonomi kekuasaan raja dari campur tangan gereja. Memasuki era Renaissance dan pencerahan, sekularisme berkembang lebih radikal sebagai reaksi terhadap tirani gereja, inkuisisi, penindasan terhadap sains, serta kasus-kasus seperti Galileo Galilei. Pada fase ini, sekularisme tidak lagi bersandar pada argumen teologis, tetapi pada rasionalitas murni dan kritik terhadap agama itu sendiri. Pertanyaan ketiga, bagaimana analisis pengaruh paradigma Cartesian, Newtonian, dan dampaknya pada sekularisme? Paradigma Cartesian-Newtonian memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap penguatan sekularisme modern. Dalam paradigma ini menekankan rasionalitas matematis, empirisme, dan mekanisme alam yang memandang realitas sebagai sistem mesin yang dapat dijelaskan tanpa melibatkan Tuhan atau dimensi metafisik. Dampak langsung dari paradigma ini adalah sekularisme ilmu pengetahuan, fragmentasi epistemologi, dan lahirnya dikotomi tajam antara agama dan sains. Manusia modern kemudian mengalami keterasingan spiritual atau aliensi, kehilangan makna hidup, dan memandang agama sebagai penghambat kemajuan. Paradigma ini menjadi fondasi epistemologis utama sekularisme kontemporer. Pertanyaan keempat, bagaimanakah teori the real and ultimate reality dalam dirinya sendiri? Dari John Hick dapat dijelaskan sebagai berbeda dari agnostisisme modern yang menyatakan bahwa realitas transendental tidak dapat diketahui. Teori the real and John Hick berbeda dari agnostisisme modern karena Hick tidak menolak kemungkinan manusia berrelasi dengan realitas transendental.
Dalam kerangka pluralisme agamanya, Hik menegaskan bahwa berbagai tradisi keagamaan merupakan respon manusia yang sah terhadap ultimate reality yang sama, meskipun the real dalam dirinya sendiri tidak dapat diketahui secara langsung. Ketidakterjangkauan ini bukan berarti ketidaktahuan total, melainkan menunjukkan bahwa realitas transendental selalu dialami dan dipahami melalui interpretasi budaya dan simbolik yang berbeda-beda. Berbeda dengan agnostisisme modern yang menangguhkan klaim pengetahuan tentang realitas transendental. Hik justru mengakui pengalaman religius lintas agama sebagai bentuk pengetahuan fenomenologis yang bermakna terhadap the real. Pertanyaan kelima, bagaimana kita dapat membedakan antara genuine pluralisme yang menghormati otonomia epistemik dari berbagai tradisi keagamaan dengan bentuk pluralisme palsu yang merupakan kolonisasi intelektual barat? Dalam materi pluralisme palsu, diidentifikasi sebagai bentuk kolonisasi intelektual barat yang memaksakan kerangka epistemologi sekuler menjadikan rasionalitas barat sebagai standar universal, merelativisasi wahyu dan tradisi agama non-barat. Pluralisme genuine seharusnya menghormati otonomi epistemik setiap agama, tanpa memaksakan reduksi teologis. Pluralisme palsu justru menempatkan agama-agama dalam kerangka relativisme dan memaksanya tunduk pada worldview liberal sekuler. Oleh karena itu, banyak proyek pluralisme modern tidak netral, melainkan syarat kepentingan ideologis. Pertanyaan ke-6, jelaskan secara detail perbedaan antara pluralisme agama, toleransi keagamaan, dan multikulturalisme. Mengapa perbedaan-perbedaan ini penting dalam konteks pemerintahan yang meliputi masyarakat dengan berbagai agama? Definisi toleransi yaitu membiarkan dan menghormati perbedaan tanpa mengakui kebenarannya. Multikulturalisme yaitu pengakuan atas keragaman budaya dan identitas sosial. Pluralisme yaitu pengakuan kesetaraan kebenaran agama-agama. Perbedaan ini dianggap penting karena toleransi dan multikulturalisme dapat diterima dalam Islam, sedangkan pluralisme teologis bertentangan dengan akidah Islam. Pertanyaan ke-7, apakah kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan antara ijtihad yang legitimate dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah dan liberalisme agama yang dikritik? Kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan antara ijtihad yang legitimate dan liberalisme agama terletak pada landasan dan batasannya. Ijtihad dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah berlandaskan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dilakukan oleh ulama yang memiliki kualifikasi keilmuan menggunakan metodologi tafsir dan usul fikih yang mapan, serta tidak menyentuh akidah dan prinsip dasar Islam, melainkan hanya persoalan cabang. Sebaliknya, liberalisme agama dikritik karena mengedepankan rasionalitas dan pengalaman subjektif modern, menolak otoritas ulama, menggunakan pendekatan hermeneutika barat yang merelatifkan wahyu, serta membuka kemungkinan merevisi ajaran fundamental Islam demi menyesuaikan diri dengan nilai-nilai liberal modern. Pertanyaan ke-8, apakah klaim bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dapat sekaligus ortodoks dan dinamis dapat dibuktikan secara empiris dalam konteks Muslim majority atau minority societies kontemporer? Klaim bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dapat sekaligus ortodoks dan dinamis dipandang dapat dibuktikan secara empiris dalam konteks masyarakat muslim, mayoritas maupun minoritas kontemporer melalui kemampuan aswaja menjaga akidah dan prinsip dasar Islam secara konsisten, sambil tetap melakukan penyesuaian praktis melalui ijtihad, fatwa, dan kebijakan sosial keagamaan terhadap perubahan zaman. Materi menegaskan bahwa dalam berbagai konteks sosial dan politik yang berbeda, aswaja tetap mempertahankan
tauhid, otoritas ulama, dan metodologi keilmuan klasik, namun bersikap fleksibel dalam persoalan cabang, muamalah, dan strategi dakwah, sehingga Islam dapat tetap relevan tanpa harus tunduk pada sekularisme, pluralisme teologis, atau liberalisme agama. Pertanyaan terakhir, jika seseorang berpendapat bahwa perlindungan maqasid terhadap martabat manusia atau otonomi pribadi bisa membenarkan praktik-praktik yang secara tradisional dilarang, seperti hipotek berbasis riba atau pencampuran gender, bagaimana cara membedakan antara penerapan sah maqasid dengan distorsi liberal? Menurut Asmaja, pembedaan antara penerapan maqasid syariah yang sah dan distorsi liberal dapat dilihat dari cara maqasid diposisikan terhadap nas dan metodologi syariat. Penerapan maqasid yang sah dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah digunakan untuk meniadakan atau menabrak larangan nas yang qat'i, melainkan berfungsi sebagai hikmah dan arah dalam penerapan hukum pada wilayah yang bersifat zoni dan cabang. Sebaliknya, distorsi liberal terjadi ketika maqasid seperti martabat manusia atau otonomi pribadi dijadikan justifikasi untuk menghalalkan praktik yang secara jelas dilarang syariat, dengan mengedepankan nilai-nilai modern dan rasionalitas subjektif di atas wahyu, sehingga maqasid dipisahkan dari usul fikih dan dijadikan alat relativisasi hukum Islam, sebagaimana teoritik dalam materi sipilis menurut Asmaja. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.